Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya akan mengangkat tema tentang bagaimana ajaran-ajaran agama Islam itu memerintahkan kita bertoleransi kepada non-muslim. Kita akan bahas hadisnya dengan ayatnya. Nah, hadirin yang kami muliakan, di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah di Islam, Kristen, Katolik dengan Protestan, agama Hindu, Buddha dengan Konghucu atau Konfusius. Nah, hadirin yang kami muliakan, kita sebagai umat Islam, apa harus yang kita perbuat ketika kita berada di tengah-tengah non-muslim seperti ini? Yang jelasnya ajaran agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Napa turung ipong Allah Ta'ala agama salengi sarekomengi membawa rasa kasih sayang atau menebar rasa kasih sayang. Nah, karena itu di dalam buku Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dan kitab-kitab tentang adab-adab kepada non-muslim itu ada diterangkan di sini. Yang pertama, adab kepada orang muslim itu, fa'awwalul adabil islamiyati fi hadhil muamalah tarkul lahum hurriyat at-talayyun wa tarku kulli syakhsin ya'taqidu ma syaa. Yang pertama bupai di umat selenge, kita sekarang di Indonesia kan tadi saya sudah katakan ada beberapa agama. Etikanya orang Islam, kita membiarkan mereka merdeka, bebas melaksanakan peraturan agamanya dan juga bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Betul iroi di umat salang ini newat dingi pas satawi mata masalang. Tidak boleh. Kita tidak tahu siapa yang membom gereja, apakah orang muslim atau bukan. Yang jelasnya itu bukan perintah agama seperti itu. Selama non-muslim itu tidak mengganggu orang Islam, maka haram hukumnya mengganggu mereka. Ini di dalam ini dalam kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man azazimian fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu non-muslim, zimian itu adalah non-muslim yang tidak mengganggu kita atau berada hidup di tengah-tengah orang Islam, sama dengan di Indonesia. Barang siapa yang mengganggu non-muslim itu, yang tidak mengganggu orang Islam, apa kata Rasulullah, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, saya nanti yang menjadi lawannya itu di hari kiamat. Nah, inilah hadis Bapak. Jadi makanya saya lihat mungkin inilah yang dipakai orang-orang NU ketika umat Nasrani atau Kristen melakukan kebaktian pada hari tanggal 25 Desember. Mungkin inilah dalil-dalil yang dipakai mereka supaya menjaga gereja. Kemarin juga saya baca itu bahwa di Muktamar Muhammadiyah nanti ini di Solo kalau tidak salah, orang-orang Katolik itu akan mengambil andil untuk membantu orang Muhammadiyah mensukseskan muktamarnya. Nah, saya kira hadirin yang kami muliakan, persoalan seperti ini kita tidak usah pertentangkan. Apalagi negara kita ini telah menjamin. Coba lihat kita pasal 28 ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Itu sesuai dengan undang-undang. Nah, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya. Jadi ya roi di umat selangi makukuahe, kita bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi mega kisi bawa tunjukkan bahwa ajaran agama Islam itu rahmatan lil alamin. Selama mereka tidak mengganggu kita, maka kita tidak boleh mengganggunya. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan,
walaupun kita diperintahkan untuk menghargai mereka, menghormati mereka, tapi kita umat Islam tentunya punya tuntunan tersendiri dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar hanyalah ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka dia termasuk rugi di dunia, termasuk rugi di akhirat. Kemudian yang ketiga ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan agamamu Muhammad. Sudah disempurnakan agama Islam, maka dan saya merilahi ajaran agama Islam menjadi agamamu. Jadi Bapak begini, supaya jangan pusing, umat Islam diperintahkan untuk menghargai non muslim, apakah itu agama Hindu atau Tolotan, kemudian agama Buddha, Kristen, Protestan, Katolik dengan Konghucu, disuruh ki harga dia nawat dingi ganggu. Silahkan mereka laksanakan aturan agama Anda, silahkan Anda percaya dengan Tuhan Anda, tapi kita sebagai orang Islam, kita tetap punya harga diri, dalam artian tetap kita mengakui bahwa ajaran agama yang paling benar adalah ajaran agama Islam. Dan barang siapa yang mengganggu, bahaya. Rasulullah matu balita surimurina pun Allah Ta'ala. Kemudian hadirin yang kami muliakan, coba kita lihat saking toleransinya ajaran agama Islam itu. Itu surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kamu juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Apa artinya Bapak? "Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Artinya jamai agamamu, ujamatoi agamaku. Nah, ini yang pertama Bapak, etika orang-orang Islam kepada non muslim. Kemudian selanjutnya di sini ada muikrarihi alal kufri. Walaupun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, bertoleransi kepada mereka, tapi kita tidak rela dengan kekafiran mereka. Nah, kita tidak rela. Menjaga gereja bukan berarti rela dengan kekafiran mereka, tapi kita sebagai bangsa Indonesia saling menghargai, karena ada juga orang yang nakal, nabuni gerejae, nabuni ini menjadi persoalan. Jadi makanya mungkin ini penyebabnya sehingga orang-orang NU itu datang menjaga gereja, dan jangan kita olok-olok mereka, karena mungkin ini pemahamannya seperti ini. Nanti Muhammadiyah mengadakan muktamar, ada orang Katolik yang memberi makan, jangan kita olok-olok mereka, menganggap bahwa dia sudah termasuk kafir. Tidak, karena ini implementasi ayat ini. Kemudian selanjutnya, wa minal adabil islamiyah fi muamalati ahlil kitabi azimiyin ayyuhsinu muamalatahum wa yakunu ma'hum bararatan wa adulan. Yang kedua Bapak, atau yang selanjutnya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, kita diperintahkan berbuat adil kepada mereka. Salah satu contohnya ayat dalam surah Al-Mumtahanah, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Artinya ayat ini, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak juga mengusir kamu dari kampung halamanmu. Jadi Bapak, non muslim yang tidak mengganggu kita, tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Tetap harus adil. Dia nawat di makanan non muslim itu kalau siap bawan nih, dia nawat di makanan non muslim itu ala bawan nih, karena tidak boleh. Kita berjual beli kalau siang nih, nah itu tidak boleh, tidak boleh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk merahmati beliau. Termasuk lupa perintah agama itu yarhamuhu birrahmatil amma. Termasuk na perintangi pun Allah Ta'ala walaupun kita beda agama, tetap kita diperintahkan untuk merahmati beliau, mengasihi mereka. Artinya inja'a kaitamihi inja'a pada padanna ko maliwasangi ipanrei ya ko madakkai ipinungi, kalau apa namanya, kalau dia mau berobat kita obati dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang apa di bumi, maka apa yang ada di langit akan merahmati kamu. Ada yang mengatakan Allah yang merahmati, ada yang mengatakan malaikat yang merahmati. Jadi intinya Bapak tuh, kita sebagai orang Islam itu justru harus menampakkan diri kita sebagai rahmatan lil alamin. Sekali lagi, saya kemarin bawakan hikmah maulid di Amparita yang notabene-nya kan banyak atau lotang tuh. Ya, saya kasih tahu orang Islam di sana bahwa ia kumita itu lotangnya juk kalina sandala nulle melo kapalo kiburu kem melo, karena biasa saya lihat itu juk kama kalampi dinas sandala megi si bawa marumbungan. Kita tidak boleh ketawa melihat mereka karena mungkin mereka peraturan agamanya seperti itu, min riasi bulu lawa dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mentertawai mereka. Agapi mati pale keluarga na palolo jandelai, kita tidak boleh mentertawai mereka karena makutusi peraturan agama. Terserah lakum dinukum waliyadin, jangan urusan agamamu di jamatu urusan agamata. Sehingga hadirin yang kami muliakan, lay panrei tannya selang lay pinungi nama seki pung Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu mengatakan fi kulli zi kabadin ratawatin ajarun, rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih. Maka dia Nabi ta nigi panrei, nigi pinung itawe itu angka palanna. Kan hadis ini sebenarnya binatang yang dikasih minum ini anjing. Hadis ini sebenarnya asu na pinu tahu tapi maka dia Nabi ta namu asu pinu, namu asu panrei tatong kapalanna. Jadi makutanai sabana Nabi ta maka namu ko pele asu pinu ang kato palanna. Na poni hadis saja. Maka na pikul di kabadin ratabatin ajarun. Setiap makhluk yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan minuman, ya kui pandri pinungi, itu kita akan mendapatkan pahala. Non muslim juga seperti itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk di sini ada muaziyatihi fi malihi au damihi au irdihi in kana ghairu muharib. Kita tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh mengganggu hartanya. Non muslim mengoto irim peki utuna maka natarun di tanda to salang, itu tidak boleh. Tidak boleh ya laga ganna dicapure karena kena Cina tomi alamana ga, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu martabatnya dan lain sebagainya, harga dirinya, dengan catatan ingkana gaira muharib, selama dia tidak memerangi orang-orang Islam, selama tidak mengganggu orang Islam. Kalau dia mengganggu orang Islam, naganggu ki, ada namanya ahkamul muharibina dalam ajaran agama Islam. Sudah diatur dalam ajaran agama Islam bahwa ya ko naganggu ki non muslime angka carana. Dan yang jelasnya di Indonesia ini kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya kung kamakwaro kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan kepada pemerintah, beri aja nama roca. Di negara sana mamusu tahu dan lain sebagainya, silakan Anda apa namanya di negara Anda sendiri. Ya, beri aja nasi lele-lele roca tahu. Kemudian selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kenapa tidak boleh diganggu hartanya, kenapa tidak boleh diganggu martabatnya, harga dirinya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ibadi, inni haramtu zulma, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman ala nafsi atas diriku.
wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, maka saya menjadikan di antara kalian janganlah ada yang saling menganiaya. Nah, inilah hadis Pak yang perlu kita pahami tentang non muslim itu, rawahu Tirmizi. Kemudian selanjutnya ini juga yang perlu, jawasul ihda ilaihi wa qabulu hadiyatihi wa aklu ta'amihi in kana kitabian. Boleh kita memberi hadiah kepada non muslim, boleh kita memberikan hadiah kepada beliau, dan boleh juga kita menerima hadiah dari beliau. Naleki hadiah umpamanya tanggal 25 Desember, naleki umpamanya hadiah berupa buah apel, anggur dan lain sebagainya, boleh kita menerima. Bagaimana kita umat Islam memberikan hadiah, boleh juga, tidak ada larangannya. Dan sekali lagi juga boleh memakan makanannya. Oh, di Andrina, apalagi kalau muslim Kristen itu dibolehkan makan. Karena kan ada hadisnya di sini, ada ayatnya bahkan. Nah, kalau orang yang tidak apa-apa kita mengatakan ini dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, surah Al-Maidah. Makanannya ahlul kitab itu halal bagi kita. Berarti boleh Andre. Pekuni ku magire manui, magire sapi ngi Kristen di muga Andre, kalau ayat ini kita mau pegang bisa kita makan. Karena dia ahlul kitab. Cuma yang menjadi persoalan kalau agama Buddha, agama Hindu, Konfusius yang memotong, karena ada yang mengatakan itu bukan ahlul kitab, maka tidak boleh dimakan potongannya. Jadi yang jelasnya tetap kita menghargai mereka, tapi kita juga tetap melaksanakan peraturan agama kita. Nah, seperti itulah sebenarnya. Kenapa saya tertarik Pak mengangkat persoalan seperti ini? Karena jarang orang yang mengangkat persoalan ini. Yang sering diangkat, mari kita bertakwa, mari kita melaksanakan sholat, mari kita melaksanakan puasa, berzakat, berhaji. Jarang kita mengangkat persoalan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak dalam satu riwayat itu, dalam kitab ini, di Madinah dia diundang oleh seorang Yahudi, Yuli. Nabi Muhammad dia datang ke rumahnya orang Yahudi, disuguhi makanan. Ya lengi Andre, Andre Nabi Andre na Yahudi. Di sinilah Bapak menunjukkan bahwa boleh kita makan makanannya ahlul kitab. Seandainya tidak boleh, maka Rasulullah SAW tidak akan memakannya. Ia mikuan sana yang dilarang dalam ajaran agama Islam, ya tidak boleh. Babi, minuman keras itu kan tidak boleh. Tapi selama itu makanan halal ya kan menurut Islam, tetap boleh kita makan. Kemudian selanjutnya Bapak, tasmituhu idza atasa wa hamidallaha ta'ala. Kalau ada non muslim yang mengatakan kalau bersingi dia bersih, karena alhamdulillah kita doakan mereka, tapi dia itu makana yarhamukallah, tapi makaraki yahdikumullah wa yuslihu balakum, tanna podo na wereko patiro pungala taala napakanjaki yatimmu, napakanjaki itu keadaanmu. Nah, itu doanya. Kemudian selanjutnya, wa minal adabil islamiyati fi hadhil muamalah tasamuh al-islami ma'ahum fa abaha lahum ma abahathu lahum adyanuhum wa in harramaha al-islamu 'alal muslimina wa lam yamna' al-islamu ahlal kitabi ay yashrabul khamra aw ya'kulu lahmal khinziri wa laysa lil muslimina ay yamna'uhum min dzalik. Termasuk etikanya orang-orang muslim itu, kita tidak boleh melarang mereka kalau ada makanan-makanan yang dibolehkan dalam agamanya memakan, itu dia nawat diatkan nanti. Walaupun orang-orang Islam melarangnya, pada-padanna orang non muslim makan babi, minum minuman keras, selama tidak dilarang agamanya silakan Anda laksanakan. Kita umat Islam tidak boleh memboikot mereka. Di sinilah Pak menunjukkan bahwa ajaran agama Islam itu bahwa rahmatan lil alamin. Nah, kenapa Pak? Karena ternyata agama Islam itu tidak ada paksaan. Ya komelo kota masalah tama kok, tapi Anda yang bertanggung jawab nanti di akhirat kalau Anda tidak masuk Islam. Dan kita sebagai umat Islam sekali lagi, kita tidak boleh mengganggu mereka selama mereka tidak mengganggu kita. Kalau mereka mengganggu kita, kita tidak boleh langsung melawan mereka, karena negara kita terutama Indonesia adalah negara hukum. Biarkan hukum menyelesaikan mereka.
Nah, inilah sekira hadirin yang kami muliakan, masih banyak sebenarnya etika-etika terhadap orang non muslim, tapi ini cuma sebahagian kita bahas karena kita dibatasi oleh waktu. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup banyak di Indonesia ini bukan hanya orang Islam tapi kita mayoritas, maka tunjukkanlah orang Islam jati diri kita sebagai rahmatan lil alamin. Mak bawa kita masih kita menghargai orang lain sehingga orang tertarik kepada agama kita nawading pada tama sallang. Tapi ya ko ini umat sallange lengi ya pitangi lengi na paguro pung Allah Taala, orang-orang non muslim itu tidak akan masuk Islam, justru mencela orang-orang Islam. Perlu kita tahu agama Islam itu masuk di Indonesia, ada mengatakan jalur perdagangan. Kenapa orang-orang non muslim masuk Islam pada waktu itu? Karena para pedagang orang Islam pada waktu itu menunjukkan jati dirinya sebagai pedagang yang jujur, pedagang yang baik, sehingga berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita ini aman dan makmur insyaallah taala, dan kita sebagai orang Islam dan bangsa Indonesia kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala malapetaka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.